Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Apa kabar sedulur? Jumpa lagi dengan kita dari Fortuna Sport Air Rifle ya lur. Setelah lama kita nggak upload video ya lur. Kali ini kita akan review tentang Black Lava Racing pesanan dari Bapak Sri Asmoro di Tangerang ya lur. Nah ini unitnya lur. Black Lava Racing chamber warna hitam sudah tersetting. Ini orderan dari Bapak Sri Asmoro di Tangerang ya lur ya. Sebelum kita review tentang senapan ini, saya doakan teman-teman sedulur semua sahabat Fortuna Sport Rifle ya, dimanapun anda berada, mudah-mudahan diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segalanya ya lur ya. Nah untuk teman-teman yang mau order chamber Black Lava, kita ready untuk stok dan warnanya nanti tinggal japri admin aja ya lur ya. Nah kali ini kita dapat orderan dari Pak Sri Asmoro di Tangerang. Beliau order Black Lava Racing warna hitam. Beliau order kepengen tersetting dengan mimis Canon Rocket ya. Canon Rocket ini saya bawa mimis sampel aja dari toko ya, kita bawa sampel aja, ini nggak bawa sekaleng. Dan juga yang bisa buat long range kita setting juga pakai slug ya lur. Ini sebuah tantangan, jadi satu laras bisa untuk slug, bisa juga untuk mimis konvensional seperti itu ya lur ya. Nah untuk teman-teman sedikit informasi buat teman-teman yang mau setting sendiri di rumah atau buat kawan-kawan yang baru setting Black Lava. Jadi mau chamber apapun itu, baik CNC baik bukan, ketika ini si chamber ini masih lekat dengan cat atau anodes ya, jadi rumah valve-nya itu masih kental dengan catnya belum tergores atau belum dibersihkan, itu bisa menimbulkan kebocoran. Jadi kebocoran dari teflon valve itu sendiri. Jadi diusahakan kita bersihkan dulu rumah valve-nya, rumah teflonnya, biar nanti ketika teflon as teflonnya, maksudnya teflon valve-nya napak ke rumahnya, itu diharapkan tidak bocor seperti itu ya lur ya. Dan juga untuk teman-teman yang setting Black Lava, misalkan kesulitan mengejar kenyamanan, artinya FPS-nya tinggi tapi recoilnya besar, nah nanti bisa diakali dari langkah hammernya ya lur ya. Nah untuk Bapak Sri Asmoro ini dia sudah mempercayakan dengan kita, jadi yang penting saya taunya enak seperti itu ya mas, itu malah gampang. Jadi kita udah berulang kali ya dapat pelanggan seperti apapun itu sudah kita pahamkan, jika orangnya enak, orangnya istilahnya nggak ribet, pasti dibikinkan senapan pasti enak ya lur. Nah terbukti itu hukum alam ya lur ya. Udah nggak bisa dibantah, itu hukum alam ya lur ya. Jadi kalau orangnya gampangan, kepenakan lah, istilahnya orang Jawanya itu kepenakan ya lur ya. Orangnya bagus, ramah, enakan, nggak ribet, pasti dibikinkan senapan juga nggak ribet. Nah terbukti di Pak Sri Asmoro ini. Beliau kepengen Black Lava tapi tersetting dengan mimis roket ya lur ya. Nah ini kita kasih spek yang lebih tinggi juga, artinya pakai mimis Canon Rocket konvensional yang mau, terus pakai mimis slug juga mau ya lur ya. Kita udah setting ke kertas, grupnya udah bagus, tinggal kita setting ke siluet ya lur ya. Oke, kita langsung akan setting ke kertas dulu ya lur ya. Seperti apa 1-2 groupingnya ke kertas, nanti baru kita setting ke siluet. Oke, nah ini perkenaannya nggak jauh ya, pakai Canon Rocket di sebelah kiri reticle sedikit. Nah kalau pakai kalau pakai ini mimis slug BST 14 band malah di atasnya sedikit ya lur. Oke, coba kita akan tembak ke ini, ke kertas, kita lihat groupingnya seperti apa, masih bagus nggak. Jatuhnya masih di sebelah kiri ya lur ya. Kalau pakai Canon Rocket jatuhnya di sebelah kiri reticle. Oke, kita langsung tembak ke siluet yang sebelah kiri ya lur, yang paling paling kecil. Oke, kita arahkan dulu ini reticle-nya. Oke, mantap. Kita tembak siluet sebelah kiri pakai Canon Rocket dulu ya lur ya. 2 kali. Nah coba untuk yang ketiga kali seperti apa. 3 ya. Nah ini FPS nya
Kalau Canon Rocket itu masih bagus di 900 sampai 950 940 ya lur, itu masih enak lah. Tapi kalau 970-an kayaknya kalau Canon Rocket udah mulai melayang ya. Nah, untuk slugnya ini setelan Pirhammer ini sangat ini ya lur ya, sangat minim, artinya kita menyesuaikan biar bisa pakai kedua mimis tersebut. Nah, tapi kalau misalkan nanti mau tetap pakai slug, ini tinggal putar, dikencengin lagi, lebih bagus akurasinya pakai slug ya. Nah, oke, cukup untuk mimis Canon Rocket udah enak banget ya. Kita ganti pakai mimis slug BST 14 grain ya lur ya. Nah, ini mimis yang kita pakai. Nah, senapan ini udah kita setting apa namanya, pakai beberapa mimis slug dari BST cocok ya, yang 13, 14, 15 pun cocok. Nah, kali ini kita pakai 14 grain MK2 dari BST. Nah, coba untuk akurasinya seperti apa, tadi sudah kita setting di kertas, jatuhnya sedikit di atas retikel ya, kita menyesuaikan saja. Nah, oke, akurasinya bagus juga, sama ya. Oke, kita masukkan lagi. Oke, mantap banget ya lur ya. Nah, ini tembakan yang ketiga pakai BST MK2. Oke, akurasinya enak banget ya lur ya. Nah, akurasinya enak, speednya kenceng, tapi untuk recoilnya minim. Terus buat temen-temen sedikit informasi ya, sharing-sharing aja, ini sih versi saya, kalau salah ya mohon maaf. Kalau misalkan nanti Pirhammer valve-nya dari bawaan kurang maksimal, teman-teman bisa mengganti pakai pir Misumi, tapi dengan catatan kombinasinya yang bagus, biar menghasilkan power yang bersih ya. Jadi artinya angin yang dikeluarkan itu tidak sia-sia, jadi sedikit angin yang keluar tapi kencang. Itu bisa di misalkan tanya, Mas, indikasinya apa Mas kalau misalkan powernya irit kencang atau anginnya efisien, itu indikasinya apa Mas? Indikasinya di suara ya lur ya. Jadi kalau suaranya itu istilahnya gimana ya, istilahnya suaranya bersih yang keluar, itu udah pasti istilahnya apa ya, kalau dalam motornya itu pembakarannya sempurna lah ya lur ya. Jadi angin yang keluar itu benar-benar mendorong mimis, tidak ada angin yang tersisa seperti itu ya lur. Jadi bunyinya itu bersih lah seperti itu lur. Oke, mantap ya. Kembali lagi ke Canon Rocket. Nih, ini tadi kita pakai BST, kembali lagi ke Canon Rocket ya lur ya. Seperti apa? Nah, masih bagus. Kalau Canon Rocket memang depannya papak ya, bunyinya lebih keras di sana ya lur ya. Untuk jarak dekat bunyinya lebih keras. Nah, tapi kalau untuk keburuan pasti yang lebih keras bunyinya ini lur, apa, BST ya, karena holo depannya lebih besar, lubangnya lebih mantap. Nah, kalau untuk sasaran seperti itu memang kalau Canon Rocket depannya kan istilahnya penuh mimisnya ya, jadi rapat mimisnya depan, jadi nggak terlalu keras, kalau Canon Rocket keras, kalau BST nggak terlalu gitu, tapi kalau keburuan ya lebih meledak untuk slug ya lur ya. Nah, ini jadi pakai mimis Canon Rocket oke, pakai BST juga oke. Dan ini tidak menutup kemungkinan pakai slug-slug yang lain juga oke ya lur ya. Nah, untuk teman-teman misalkan mau request black lava yang tersetting seperti ini, bisa-bisa saja ya lur ya. Untuk Mas, harganya berapa itu tergantung variasi, karena ini Pak Asmoro ini beliau taunya enak ya lur, jadi maksudnya pengennya yang penting enak Mas, masalah upgrade saya pasrahkan aja ke sampean gitu. Nah, jadi untuk punya Pak Asmoro ini apa namanya, regulatornya udah kita upgrade, displaynya udah kita pakai dispring Jerman ya, yang stainless kalau nggak salah. Kalau nggak stainless kemarin kita pakai, iya bener yang stainless bener. Untuk teman-teman yang pengen misalkan request pakai Jerman yang coklat ada, yang black carbon steel juga ada. Nah, terus piston regulnya juga sudah kita ganti. Untuk piston regul ada 2 teflon, yang hitam sama Sustapek juga bisa teman-teman. Untuk harga kelengkapan semua satu set seperti ini berapa tergantung modifikasinya ya lur ya, atau mau pirnya depan belakang standar dari pabrik ya kita ngikut. Nah, kalau ini pir depan belakang sudah kita upgrade, terus langkah hammer juga sudah kita apa ya, sudah kita sesuaikan biar tidak recoil, tidak senapan itu tidak nyentak seperti ini ya lur ya. Jadi buat teman-teman
informasi sedikit buat teman-teman yang setting Black Lava kesulitan ya, jadi nggak nyaman gitu, powernya udah dapet tapi nggak nyaman ya, bisa diakali dari langkah hammernya ya lur ya. Jadi senapan itu tidak serta-merta kita beli yang mahal dipasangkan langsung jadi, enggak ya lur ya. Di situ ada peran mekanik, ada peran istilahnya setting-settingnya ya lur ya, treatmentnya bagaimana biar tercapai kombinasi yang bagus ya lur ya, seperti itu. Untuk laras juga sudah kita lapping. Kalau laras kita pakai harga barel kali ini ya lur ya. Harga barel ini adalah laras yang sebenarnya udah terkenal dari dulu, cuman karena kurang istilahnya apa ya, kurang pemasaran di medsos ya lur ya. Kalau harga barel ini bisa dibilang pabrikan laras tertua di Indonesia ya lur ya. Jadi cuman beliau itu lebih banyak main di belakang layar. Nah, jadi banyak laras-laras yang beredar sekarang yang dimeraki ABCD ini sumbernya dari sini ya lur ya, dari sini. Nah, karena kita kenalnya dengan Bapak Arga, ini kita kasih nama Bapak Arga Barel ya, seperti itu ya lur ya. Oke, untuk laras sendiri kita pakai laras alur 12 ini ya lur, OD 14 alur 12, kita serombong pakai OD 19. Oke, untuk review kali ini insya Allah cukup sekian ya. Nanti kalau ada pertanyaan atau seputar tentang Black Lava, harga dan berapa, kalau chambernya kita jual 1.750.000 ya lur ya. Kita ada beberapa warna nanti yang masih tersisa. Kalau misalkan ada request yang warna yang belum ada di toko, nanti bisa tunggu beberapa hari, kita insya Allah ready ya lur ya. Oke, gitu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau review kali ini banyak kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.